Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembacaan kami kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya ya. Saya akan dulu mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang izin hari ini. Afidatus, Eka, izin tadi ya. Mungkin dari beberapa siswa hari ini ada yang izin karena berkenaan dengan pilkades di desanya masing-masing. Ainina, Airin, Alika, Amalia, Ana, Ari, Aurelia, Aulia, Cahya Fitri, Dwi Arini, Farida, Fauzia, Birna, Giska, Gita, Destina, Yoda, Ima, Imelda, Nike, Kesya,
Terima kasih.
Kemarin kita sudah belajar cara membuat mading digital dengan linoid. Kali ini saya mau kasih tahu cara membuat madingnya dengan Canva ya. Kenapa Canva? Karena dengan Canva ini kamu bisa mengatur tata letak gambar dan tulisan secara bebas dalam satu halaman buku kamu. Oke, langsung kita coba saja. Pertama, kamu buka dulu websitenya dengan alamat www.canva.com. Lalu sign up, setelah itu kamu login. Setelah login, seperti ini ya tampilan awalnya. Ada berbagai macam template yang bisa kamu pakai untuk membuat desain kamu ya. Ada template membuat image Facebook, ada Instagram post, infografis, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membuat desain dengan ukuran custom, karena kalau kamu mau mencetak buku kamu, berarti kamu butuh memasukkan ukuran buku ke dalam desain kamu di Canva ya. Jadi kalau mau bikin buku ukuran A5, masukkan panjang dan lebar buku A5-nya supaya penempatan gambar dan tulisan di dalamnya bisa pas ya. Oke, pertama kamu klik dulu yang ini ya, tombol create a design, lalu pilih custom dimensions. Sekarang untuk ukurannya kita bisa masukkan dalam pixel maupun cm. Nah, kalau pixel untuk ukuran A5 itu 1748 kali 2480 ya. Nah, kalau ukuran cm kamu masukkan 14,8 kali 20 ya. Kamu pencet tombol kunci atau lock, kemudian kamu klik tombol create design. Nah, di tengah ini adalah halaman buku kamu ya. Nah, nanti di sebelah kiri ini ada beberapa menu, ada template, foto, elemen, teks, video, background, upload, dan folders. Misal kita mau setting gambar background halaman dulu ya, kita klik background. Di sini ada pilihan foto dan warna yang bisa kamu pakai sebagai background dari desain kamu. Yang perlu kamu perhatikan adalah kalau kamu ingin membaca fokus pada foto dan tulisan kamu pilih background yang gak terlalu rame ya, karena kalau rame nanti pembaca malah sibuk liatin backgroundnya dibandingkan dengan melihat foto kamu. Kemudian kalau kamu mau cetak hitam putih, kamu juga harus memikirkan apakah backgroundnya itu saat dicetak terlalu gelap atau enggak. Kalau terlalu gelap, tulisannya bisa dibaca atau enggak ya. Kemudian kalau kamu pakai gambar sebagai background, kemungkinan besar biaya cetaknya akan lebih mahal karena percetakan memakai ukuran kertas yang lebih besar supaya gambar di pinggiran buku kamu itu nggak kepotong. Ini sebenarnya tergantung percetakannya ya. Kalau di percetakan dekat rumah saya soalnya gitu. Kalau cuma 1-2 halaman sih nggak masalah. Tapi kalau mau semua halaman full background, ya tergantung kamu aja. Oke, kalau mau amannya kamu pilih warna putih atau coba pilih tekstur halus dengan warna yang soft gitu ya. Atau kalau kamu memang maunya bikin buku digital aja, nggak perlu dicetak, ya udah silakan kamu pilih gambar dan warna sesuka kamu. Oke, sekarang kita mau memasukkan teks. Kita pilih yang di sebelah sini, menu teks. Di sini nanti ada berbagai macam pilihan, judul, subjudul, paragraf biasa, dan ada template-templatenya ya. Misalnya kita pilih a heading sebagai judul, misalnya judulnya adalah perjalanan kelompok ya. Ini kamu bisa ganti font stylenya sebelah sini, kamu cari yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan bisa diganti size juga warna dari teks tersebut. Kemudian ini teksnya bisa kamu geser, pencet yang ini, bisa kamu resize juga, dan juga bisa kamu putar ya. Nah kayak gini, bisa diputar-putar. Oke, setelah itu kita mau masukkan foto. Di sini kita mau memakai frame atau bingkai. Kamu pencet yang ini, klik elements, kemudian kamu ketik frame. Kamu pilih yang kamu suka yang mana. Misalnya kita pakai yang ini. Kemudian kamu upload dulu gambar kamu dengan pencet tombol upload di sebelah kiri, upload an image atau video. Nah, setelah di-upload kamu bisa masukkan ke dalam frame tersebut. Seperti ini, di drag aja, kemudian dia masuk ke dalam frame. Ini bisa kamu putar, bisa kamu besarkan, bisa juga kamu duplicate. Nah, ini tampilannya bisa kita gedein 100% untuk melihat ukuran asli yang nanti akan tercetaknya seperti apa ya, seperti ini. Di sini kamu bisa ganti foto kayak gini.
Kemudian kita bisa kasih teks sebagai keterangan dari gambar. Misalkan kita mau pakai post-it seperti di Illinois kemarin, kita cari aja di Elements. Ini kita tulis notes dan kita bisa taruh di sini. Ini kita resize aja jadi lebih kecil. Lalu kita tambahkan teks seperti yang tadi ya. Teksnya ini bisa kamu geser juga ke atas, kemudian bisa dirapikan seperti ini. Kamu select keduanya, klik kanan grup, sehingga kamu bisa memindahkan keduanya ke tempat yang kamu inginkan ya. Oke, seperti ini. Nah, kamu lihat dengan Canva ini kita
coding itu kan berbasis proyek lebih menyenangkan. Jadi intinya kalian hari ini pembelajarannya senang ya? Kemudian coba saya tanya salah satu dari kalian. Dari kita, mana Mbak Gita? Pengalaman belajar apa yang didapatkan kita hari ini? Pengalaman belajarnya apa Gita? Pastinya kita bisa menambah kreativitas kita, Menambah kreativitas, kemudian juga bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok, jadi kita tugasnya bisa ringan. tugasnya bisa lebih cepat terselesaikan. Sekali harus ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari setiap pembelajaran. Dari kelompok berapa yang belum saya tanya sama sekali tadi? Dari Hestina. Coba Mbak Hestina. Pertanyaannya sama seperti kita tadi. Apa pengalaman belajar apa yang bisa didapatkan kali ini? Yang pastinya juga bisa melatih kreativitas yang tadi, terus interaksi antar siswa ini teman juga lebih aktif, terus dalam berdiskusi juga mereka lebih aktif, terus bisa bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar pikiran. Intinya kalau kerja kelompok nggak boleh egois ya. Pokoknya, nah kalau sudah keluar kata-kata pokoknya sakarepku, nah enggak bisa. Kalian harus berpendapat, diterima atau enggak harus bisa diterima dengan lapang dada. Kemudian terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Dari Mbak Ari. Oh, yang kelompok berapa yang belum? Oh, dari Arin. Buat kesimpulan saja Rin, ada kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Atau kelebihan kekurangannya? Biar ada saran dan kritik untuk pembelajarannya Bu Win hari ini. Plusnya apa? Minusnya apa? Pembelajaran hari ini seru, plusnya kita bisa seperti katanya Hesnya tadi, kita bisa berinteraksi sama teman-teman, bisa bertukar pikiran, bisa diskusi, kita juga bisa mengasah kreativitas kita, menuangkan ide-ide kita ke dalam madi. Oke, minusnya atau kekurangannya apa? Kekurangannya entah dari fasilitas kah atau dari teman-temannya sendiri, prosesnya bagaimana? Kekurangannya Prosesnya ya yang agak lama karena saya kebagian madi manual. Kalau digital kan lebih gampang. Waktunya membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga ada sebagian kelompok yang madu digital selesai, Yang manual masih belum. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas waktu yang sudah diluangkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ketemu di pembelajaran hari Senin jam berapa? Kalau pembelajaran hari ini
dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita bisa melaksanakan pembelajaran atau KBM dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Firna dipandu doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, ke proses berikutnya, alangkah baiknya saya absen dulu kehadiran kalian semuanya. Yang pertama kemarin banyak yang tidak masuk karena ada prokades ya. Hari ini dari Afidatus Eka Zulfa hadir. Ainina, Airin, Alika Dewi, Amalia, Anadwi, Ali, Aulia Eka, Aurel, Satya Fitri, Dwi Arini, Dwi Lelatul, Farida, Fauzia, Fitna, Rizka, Rita, Destina, Hilda, Ima, Imelda, Ineke, Kesya, Elatul, Latifa, Rio Gani, Elani, Nabila, Nabila Salwa, Nadia Salsa, Naila Julian, Naila Julian izin. Mana? Ada beberapa yang meninggal. Puji Ayu, Rahmania, Sabilana, Sarina, Sania.
Semuanya dari 36 siswa yang izin hanya naiklah izin 1. Total semuanya 35. Baik, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Mbak Arin di sebelahnya Hestina. Menurut Mbak Arin, bagaimana cara melestarikan budaya yang beraneka ragam tadi agar mampu bersaing atau bertahan dalam globalisasi saat ini? Di era globalisasi ini pastinya kan banyak budaya luar yang masuk di dalam budaya kita. Jadi kita harus pintar-pintar menyaring budaya luar agar budaya kita tidak luntur. Dan kita juga harus menanamkan rasa cinta dan sayang kepada budaya kita sendiri seperti mempelajarinya di kehidupan sehari-hari. Oke. Ini nanti yang presentasi ataupun yang berbicara pakai ini ya biar terdengar ke zoomnya sana. Oke, baik. Dari kelompok 1, 2, 3 yang kemarin tugasnya membuat manual. Sudah selesai semua apa belum? Sudah. Tepat waktu ya, enggak pakai lama, enggak pakai kolom, satu kali pertemuan sudah. Dari kelompok 4, 5, 6 mading digitalnya sudah selesai apa belum? Sudah. Siap dipresentasikan? Siap. Nanti alurnya seperti ini ya, dari masing-masing kelompok ini kan ada 6. Satu kelompok durasinya atau waktunya mempresentasikan 10 menit saja. Cukup ya, 10 menit dengan batasan 3 pertanyaan ataupun 3 pendapat, masukan, evaluasi masukan tentang kelompok yang tampil atau materi yang disampaikan. Presentasinya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa acak apa yang berani maju duluan? Acak. Dari manual ke digital ya. Oke, biar nggak bosan. Dari kelompok 1 ke kelompok 4, kelompok 2 ke kelompok 5, kelompok 3 ke kelompok 6. Oke, silakan kelompoknya Firna. Presentasi dua di bawah hasil kerjanya ditunjukkan ke teman-teman. Ya, silakan ke depan sini. Ya. Nanti gambar sama Win, klik on kayak nur arek, sing dek aja. Banyak yang jawab nanti pakai ini ya. Oke. Dipersilakan siapa nanti pimpinan sini. Illustrator, layouter, sama pemanajemennya. Sampaikan dakwah. Kali ini mencerminkan tentang keagamaan, sopan santun, pendidikan, kekompakan, kepahlawanan dan kebersamaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain boleh bertanya, boleh menanggapi, maksimal 3, waktu durasinya 10 menit saja. Dari kelompok berapa Mbak? Silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rohmania Absari 23 dari kelompok 4 ingin bertanya. Digunakan untuk apa tari kancet ledro? Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya, Sudah? Sudah. Digunakan untuk apa? Tari kencang ledro. Terima kasih atas pertanyaannya untuk teman-teman. Upacara
Tari Kanjeng-Ledo biasanya digunakan sebagai upacara penyambutan tamu agung atau sebagai perayaan lahirnya bayi kepala suku. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Isabella. Saya absen 9. Saya akan bertanya Kelompok berapa, Amber? dari kelompok 6. Apa makna tari pendek? Diibaratkan sebagai bentuk gunung. Dalam perkembangannya, penyebutan joglo berubah menjadi joglo. Rumah joglo ini menggunakan kayu jati. Kayu jati kan terkenal sangat mahal ya. Jadinya rumah adat joglo ini dulunya hanya dihuni oleh kaum bangsawan saja. Selanjutnya, Rumah adat Bolon. Rumah Bolon adalah bentuk rumah tradisional masyarakat Batak Toba yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Rumah Bolon memiliki bentuk persegi empat dan mempunyai fungsi seperti rumah panggung. Rumah Bolon menggunakan pagar yang terletak di tengah-tengah rumah. Rumah berbentuk persegi empat ini ditopang oleh tiang penyangga yang menopang yaitu di rumah termasuk juga lantai dari rumah Bolon. Rumah Bolon memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakangnya berbentuk seperti pelanan kuda. konstruksi dari rumah bolon ini adalah rumah yang berbentuk panggung, persegi panjang, dan atapnya yang tinggi. Itu melambangkan kerbau yang sedang berdiri, di mana kerbau itu adalah hewan ternak yang sangat dihormati dan juga menjadi komoditas utama masyarakat Batak Toba. Selanjutnya, Rumah adat Onai. Rumah adat Onai atau rumah Onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah khususnya suku Dhani. Onai merupakan rumah mungil yang memiliki bentuk seperti jamur. Dasarnya berbentuk lingkaran, pintu kecil dan indah yang dilengkapi jendela serta atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Dengan bentuk atap kerucut yang menutupi hingga bawah ini bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan. Selain itu, agar orang-orang di dalamnya tidak terjebak. rumah adat Onai ini biasanya dihuni oleh kaum laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu disebut rumah adat FBI. Absen 18. Oke, di era modern digital ini banyak generasi muda yang tidak tahu dan bahkan belum mengenal apa itu lagu daerah. Mungkin dari teman-teman di sini banyak ya yang suka lagu barat. Ya. Mungkin sedikit ya yang tahu lagu daerah. Oke, di sini kelompok kami akan mengenalkan ke kalian sedikit lagu daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu lagu Abuse. Lagu Abuse ini berasal dari Papua. Lagu Abuse ini memiliki arti nenek atau kakek. Selanjutnya lagu Rek Ayo Rek. Lagu Rek Ayo Rek diciptakan oleh Sundara Sukoyo dan dipopulerkan oleh Didi Kempot. Lagu Rek Ayo Rek populer di Surabaya dan Jawa Timur. Selanjutnya lagu Sajojo. Sajojo adalah salah satu lagu daerah Papua yang populer hingga ke wilayah barat Indonesia. Lagu ini juga memiliki tarian khas yakni tarian Sajojo. Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang berparas cantik. Cerita gadis ini sangat disayangi oleh kedua orang tuanya karena kecantikannya. Gadis ini akhirnya menjadi seorang kembang desa yang ingin dipinang kaum pria. Selanjutnya lagu Madedek.
Selanjutnya adalah lagu Madegre Magambiri. Lagu Madegre Magambiri ini merupakan lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara yang bercerita Materi. Saya Fauzia Paramita Jana sebagai operator dan pemateri. Saya Ipan Gatawita Setiarasti sebagai pemateri. Saya Gilera Dustia sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu yang pertama tentang celurit Madura. Silakan Bu. Celurit merupakan salah satu senjata tradisional yang sangat melekat dengan budaya dan tradisi masyarakat Madura. Bentuk celurit yang mirip tanda tanya bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tampil. Pada penafsiran lain, celurit dikaitkan dengan tulang rusuk manusia yang berkurang pada laki-laki. Sebab celurit bentuknya bengkok seperti tulang rusuk. Celurit juga disebut sebagai simbol kejantanan laki-laki. Maka dari itu, celurit seolah dijadikan pengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan diselipkan di pinggang bagian kiri. Baik, selanjutnya yaitu tentang belati dari tulang kaswari yang akan disampaikan oleh Mas Dika. Belati dari tulang kaswari. Belati dari tulang kaswari bentuknya tidak terlalu panjang, namun ketajamannya dapat membuat musuh ketakutan. Bila senjata tradisional umumnya terbuat dari logam, maka belati khas Papua ini menggunakan tulang bulu kaswari. Dan sebagainya. Gimana Mbak Gita, jelas? Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Semuanya sudah paham? Sudah paham dengan jawaban kelompok fungsi celurit, kemudian perbedaan fungsi senjata daerah zaman dulu dan zaman sekarang. Apa tadi ya jawabannya? Kalau dulu dipakai untuk membela diri. Kalau sekarang? Kelengkapan pakaian adat. Sudah ada yang tahu atau yang pegang secara nyata celurit itu seperti apa? Celurit beneran apa? Celurit-celuritan yang kalian pegang ini? Oke. Punya bapak di rumah, tapi jangan dipakai main-main ya. Silakan, boleh ditutup dari kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari absen 4 sebagai pemateri 1. Saya Puja Nurafia sebagai pemateri 2. Saya Giska Kayumbagianti sebagai pemateri 3. Saya Lia Gading Maiswaradani sebagai pemateri 4. Saya Ivan Alidia absen 20 sebagai pemateri 5. Di sini ada gambar 5 alat musik daerah. Yang pertama ada angklung. Angklung, alat musik tradisional pertama ini berasal dari Jawa Barat. Alat ini termasuk salah satu alat musik yang sudah mendunia. Cara memainkan alat musik ini juga mudah, cukup digoyangkan menggunakan tangan saja, dan angklung akan mengeluarkan bunyi merdu. Alat musik ini terbuat dari bambu. Kendang atau gendong. Alat musik tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik ini juga mudah, cukup dipukul saja. Kendang juga berfungsi untuk mengatur irama dalam musik gamelan. Grafis. Ada yang masih ditanyakan? Apakah sudah jelas presentasinya dari kelompok 3? Jelas. Cukup ya.
Silakan moderator bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir, kelompok 6, membahas tentang apa ini, Mbak? Makanan khas daerah. Siap-siap membahas makanan buat apa? Teman-temannya tidak lapor dengan melihat daerah. Yang jadi operator siapa di kelompok 6? Oh my god. Ini ya. Panggilan dan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat dan berwarna dan berisi apa yang nikmat. Kamu bisa membayangkan tentang buah bumi. Selain itu papeda juga sering terbuat dari papeda bulu atau sering juga sirup. Makanan yang satu ini cukup mayor sesuai masyarakat karena rasanya yang pedas, asin, dan gurih. Baik, terima kasih. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, Melani. Silakan bertanya dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 ini mic-nya biar terdengar jelas. Perkenalkan nama saya Melani Dwi Nur Alfidan, absen 27 dari kelompok 1. Apa yang menjadikan makanan khas daerah dapat menjadi daya tarik wisatawan? Terima kasih. Apakah makanan khas? Mana tadi pertanyaannya? Apakah makanan khas daerah dapat dijadikan daya tarik wisatawan? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Melani. Yang keras suaranya? Makanan khas daerah dapat menjadi daya tarik wisatawan. Setiap makanan khas atau tradisional pasti menyimpan cerita dan sejarah di baliknya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati beragam wisata kuliner saat traveling. Wisatawan jadi mengetahui cerita atau sejarah dari makanan tersebut. Sudah jelas kelompok 1 dan yang lain? Sudah. Selanjutnya dari kelompok 5. Yang keras, Mbak. Sebutkan nama. Nama saya Bilala Turiskia dari kelompok 5. Pertanyaan saya, mengapa makanan khas di tiap daerah berbeda-beda? Mengapa makanan khas berbeda-beda dari masing-masing daerah? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang keras, Mbak. Mengapa makanan khas di setiap daerah kondisi geografi yang berbeda-beda. Setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga berbeda. Kedengeran nggak suaranya Farida? Bisa. Salah sebut ini antara Imelda sama Farida. Kembarnya. Namanya sudah ada. Apa perlu diulang? Jawaban dari Farida tadi? Perlu. Kondisi geografi yang berbeda-beda setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga. Yang lain silakan berdiri ikut bernyanyi santai saja. Relax. Yuk. Semuanya. Ada ke depan boleh tetap di mejanya masing-masing.
Yang saya harapkan masing-masing kelompok ada 3 pertanyaan. Baik, sebelum pelajaran ini saya tutup, ada baiknya kita lakukan evaluasi ataupun refleksi hal-hal apa saja plus dan minusnya selama KBM ini tadi. Perwakilan dari Selina dari kelompok 1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kelebihannya apa? Silakan diceritakan, Mbak Selina, Mita, dan Nabila. Beri tepuk tangan. Coba ditarik kesimpulan dari pertemuan 1 yang kemarin dan pertemuan yang kedua. Mbak Lia, apa kesimpulannya yang bisa disampaikan? Dari pembelajaran kita kali ini, kita menjadi lebih tahu budaya yang ada di Indonesia, mulai dari tarian daerah, senjata tradisional, makanan, dan juga rumah adat, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Kita jadi lebih tahu apa saja yang belum kita ketahui, seperti senjata yang terbuat dari burung kasuari tadi. Jadi kita lebih tahu apa saja yang ada di Indonesia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya tentang apa tadi? Senjata tradisional yang ternyata bahannya dari tulang burung kasuari dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Mbak Lia sudah memberikan kesimpulan. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa kembali ke kelas melanjutkan KBM jam ke 9 dan ke 10. Hari ini kalian sangat luar biasa, sudah 90 menit ya proses lebih baik lagi. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini manfaat dan barokah ke Anda. Silakan pimpin ketua kelasnya doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah.